Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Setiap sesuatu yang punya nilai kebaikan tetapi tidak diawali dengan membaca al-basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu, urusan itu, pekerjaan itu, proyek itu laksana manusia yang buntung, tangan yang tinggal sepotong, kaki yang tinggal sepotong, yang sudah diamputasi, artinya tidak sempurna. Apa yang terkandung di dalam bismillah, kaum muslimin rahimakumullah? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim mengandung makna kebergantungan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan sesuatu. Ketika kita ingin menulis, ingin bekerja, kemudian mengatakan bismillahirrahmanirrahim, sama dengan kita mengatakan, ya Allah, tolong bantu, tolong sempurnakan, tolong mudahkan, tolong beri kami petunjuk. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, secerdas apapun kita, kalau Allah tidak mengizinkan, ada jutaan sebab yang akan membuat kita gagal. Kita cerdas, kita pintar, kita hebat, kita kaya, kita kuat, tapi dalam waktu beberapa menit saja, dalam beberapa saat saja, kita bisa terjatuh sakit dan tidak bisa mengerjakannya. Maka kebertanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya, sehingga ketika Allah mengirimkan pertolongannya, bantuannya, maka urusan kita akan sempurna. Yang kedua, makna yang terkandung dalam bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita renungkan dengan menyebut nama Allah, artinya ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dan salah satu doa yang akan dikabulkan atau salah satu penyebab dikabulkannya doa adalah doa yang diawali dengan menyebut nama-nama Allah atau menyebut asmaullah al-husna. Maka ketika kita menyebut bismillahirrahmanirrahim, kita mohon pertolongan, kita mohon keberkahan, mohon kesempurnaan dengan menyebut nama Allah, insya Allah dikabulkan, insya Allah dimudahkan, karena kita memohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan menyebut sifat-sifat Allah, bahkan sifat yang katakan saja sifat yang inti atau sifat yang paling Allah tegaskan berkali-kali di dalam Al-Quran dan di dalam hadis qudsi, yaitu sifat rahmah Allah. Wasi'at rahmati kulla syai'. Kata Rahman dan Rahim, kaum muslimin rahimakumullah, diambil dari kata rahmah. Terjemahan kita menyebut kasih sayang, Allah yang maha kasih sayang. Di antara makna yang banyak dipilih oleh para ulama, bahwa kata Rahman artinya kebaikan Allah yang luas, tidak terbatas, dan tidak dipersempit oleh kebaikan makhluk kepada Allah. Artinya, Allah baik kepada yang tidak baik sekalipun. Allah baik kepada yang jahat sekalipun kepada Allah dan kepada agama Allah. Ini artinya Allah luas. Maka sering diterjemahkan Rahman itu kasih sayang Allah di dunia. Karena di dunia Allah tidak membatasi muslim, non-muslim, baik, jahat, takwa, tidak takwa, Allah kasih makan, Allah kasih nafas, Allah kasih rizki, Allah kasih fasilitas, Allah kasih karir, Allah kasih jabatan, semuanya. Tapi satu lagi sifat Allah Rahim, Allah maha baik kepada orang baik. Yaitu, maka sering diterjemahkan, Rahim ini sifat baik Allah di akhirat. Karena di akhirat yang dapat kebaikan Allah, rahmat Allah hanyalah orang-orang baik. Di sini juga terpesan isyarat, makna pesan kepada kita bahwa kita harus baik kepada semua orang, kepada semua makhluk, baik kepada yang baik maupun kepada yang tidak baik. Baik kepada yang baik sangat dianjurkan, ya. Rasulullah SAW dalam banyak hadis memesankan kepada kita, kata Rasulullah SAW, kalau ada yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan yang lebih baik. Kalau tidak bisa, fakafi'u, balaslah dengan yang setara, dikasih 10.000, kalau bisa kasih 15.000. Tidak bisa, kasih 10.000 lagi. Kalau tidak bisa, kata Rasulullah SAW, maka doakanlah dan ucapkan terima kasih. Itu baik kepada orang baik. Tapi baik kepada orang baik itu
tidak cukup menunjukkan kualitas kebaikan kita. Kalau baik kepada orang baik bisa jadi materialistis, kita dikasih maka ngasih. Artinya kita ngasih bukan tulus tuntutan akhlak, tuntutan ketulusan karena Allah, tapi karena kita terhutang budi. Maka ada hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan, laisal wasil bil mukafi, yang disebut orang silaturahmi, orang baik bukan orang yang baik kepada yang baik, tapi orang baik adalah orang yang baik kepada yang tidak baik sekalipun, seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, kalau kita anjing itu baik kepada majikannya karena majikannya baik kepada dia. Tapi kepada yang bukan majikannya dia galak, dia keras, dia menggigit. Kalau kita hanya bisa baik kepada yang baik saja, maka lalu apa bedanya kita dengan binatang? Maka pesan Bismillahirrahmanirrahim ini kepada kita, selain pesan kerendahan diri kepada Allah, memohon pertolongan Allah, merasakan kelemahan dan bergantung kepada Allah, juga di sini terkandung pesan agar kita menjadi orang yang baik kepada siapapun, termasuk kepada orang yang tidak baik sekalipun. Dan percayalah, orang yang tidak baik, ketika kita baikin, maka dia akan menjadi baik kepada kita. Lambat laun. Allah menegaskan di dalam surah Al-Imran ketika menyebut kunci keberhasilan dakwah Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Karena kasih sayang, kelembutan Nabi Muhammad dilempari di Bukit Taib. Tapi ketika malaikat menawari Bukit Taib mau ditumpahkan gunungnya untuk diratakan bangsa Taib, Nabi justru mengatakan, ya Allah maafkan mereka, keluarkan dari rahim-rahim wanita mereka orang yang bertauhid. Subhanallah, malah didoakan orang baik, karena Nabi mengatakan mereka tidak baik bukan karena jahat, tapi karena mereka tidak tahu. Baik kepada yang tidak baik itu adalah kualitas yang sesungguhnya, dan Allah menegaskan dalam surah Al-Imran tadi, lintalahum walau kunta faddan ghalidhal. Kalau kita keras kepada yang tidak baik, maka yang tidak baik itu semakin tidak baik. Mudah-mudahan renungan atau kontemplasi atau tadabbur dari ayat pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ini ada manfaatnya. Jangan lupa baca bismillah setiap melakukan pekerjaan yang punya nilai baik, yang makruh, yang haram jangan. Dan jangan lupa pesan dari bismillah, jadilah orang baik kepada semua pihak, termasuk kepada orang yang tidak baik kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.